Oke, halo selamat malam. Nama saya Michael dan pada kesempatan kali ini videonya agak lumayan singkat ya. Cuman saya harap berguna. Ini saya akan ngomong terkait port forwarding ya. Jadi bagi kalian yang projectnya masih di lokal, cuman memang untuk deploy misalnya ke Vercel atau misalnya mau ke AWS agak mager atau misalnya belum paham, kalian cukup di lokal aja ya. Nanti kita akan pakai yang namanya ngrok. Nah, itu salah satu tools untuk port forwarding ya sebenarnya. Nah, kurang lebih port forwarding itu kalau bisa dikatakan mempublikkan localhost kalian sebenarnya ya. Yang dimana nanti kita akan pakai ngrok. Kenapa pakai ngrok? Karena dia ini udah ada sistem namanya static domain. Jadi nanti URL-nya tuh ibaratkan kita akan kayak ngedeploy gitu ke suatu server yang URL-nya tetap gitu, nggak berubah-berubah gitu ya. Yang dimana salah satunya itu kita bisa enak banget kalau misalnya kita lagi cross development dengan tim di misalnya kita lagi remote gitu ya, dan memang eh, apa namanya nggak ada, belum beli hosting atau dan sebagainya, kalian bisa pakai ini. Baik lagi, sebelum kita ngelakuin si port forwarding ini memang nanti agak cukup gampang ya. Cuman di sini kita perkenalan dulu sama projectnya. Kita di sini ada project kayak not ya to do list lah. Oke. Yang dimana nih udah ada front end-nya nih. Oke, nanti kita akan fokus ke back end-nya ya, karena back end-nya yang mau kita port forwarding. Oke. Nah, di sini ada front end kan. Front end-nya ini yang saya buat. Jadi dia pertama kali minta endpoint-nya. Nah, di sini karena saya baru localhost, berarti di sini saya masukin aja localhost port 3000 gitu ya. Oke. Berarti di sini kalau udah nggak ada error, kalau kita misal tes. Oke. Nah, karena di sini kita masih pakai localhost gitu ya. Dan juga database-nya memang di lokal. Nah, nanti ketika kita port forwarding ya database kita tetap di lokal nih, karena balik lagi kita ini mempublikkan lokal. Jadi nanti kita akan yang berubah apa endpoint-nya. Oke, karena kita nggak bisa kan kasih orang localhost gini. Oke, kita akan pakai gampang namanya ngrok. Kita akan um, kurang lebih lihat-lihat dulu sedikit aja ya. Ini ada apa namanya CRUD-nya operasi di Node.js-nya ya, di Express.js lebih tepatnya. Dan di sini ada kita pakai sebuah model, itu kurang lebih nih untuk ORM, Object Relation Mapping, yang dimana dia akan membantu kita dalam mendeclare database dan sebagainya. Nah, cuman main pointnya bukan ini ya. Main pointnya itu kita akan port forwarding. Oke, langsung aja ya. Kita langsung aja nih ke bagian si ngrok-nya dulu. Ini kita matiin dulu lah. Ribet banget. Host karena tadi dia mintanya terus-terusan sampai nggak error. Oke, sini kita matiin. Nah, baik lagi kita masuk ke ngrok docs-nya dulu. Kenapa kita pakai ngrok? Kita pakainya gratisan dulu ya. Karena di ngrok ini kita nih bisa buat kayak semacam endpoint lah, endpoint baru kayak misalnya www.facebook.com. Cuman di sini endpointnya namanya ditentuin oleh ngrok-nya gitu. Nah, limitasinya lumayan ya untuk free ini. Dia ini bisa 20.000 request per month. Jadi ibaratkan kata kalian dalam tahap development, ini ngrok sangat bagus banget untuk kalian jadiin alternatif gitu. Karena kalau kalian setup port forwarding kalian sendiri, yang pertama itu setahu saya tuh agak lumayan sulit karena kalian tuh harus main-main sama router, kemudian belum lagi kalau misalnya IP kalian itu harus public IP yang dimana bisa digunakan sama IP cam lah sebenarnya. Nah, itu biasanya tuh harus minta lagi ke internet providernya untuk dibukakan public IP-nya gitu. Nah, cuman kalau pakai ngrok ini kita langsung aja bener-bener kayak langsung gitu dipublikan gitu localhost kita. Jadi saya sarankan pakai ngrok ya untuk mempublikkan lokal. Yang pertama itu daftar dulu ya, seperti biasa.
Kalian mau login pakai apa terserah. Nah, oke. Di kemudian ini kita akan ditampilkan oleh welcome page. Di sini kalian bisa pilih kalian punya operating system nih. Di sini saya pakai Mac. Kalau kalian Windows ya pakai Windows gitu ya. Di sini kalian disuruh install yang namanya ngrok. Nah, karena di sini saya pakai Mac, saya akan ikutin nih Mac-nya nih. Brew install ngrok. Oke, jadi kita pertama buka terminal. Kalau di Windows command prompt ya. Ini terminal, saya install ngrok. Tapi karena saya udah install, ini udah nggak pada install lagi ya. Nah, kemudian di sini kita disuruh kayak nge-add konfigurasi lah. Nah, segampang itu loh. Oke, ini ibaratkan autentikasi lah ya. Yang dimana ini bersifat publik, rahasia ya. Ya udah langsung aja. Segini nih. Nah, ini ada dua. Ini mainnya nih di sini nih. Karena dia ini domainnya ini ada dua tipe. Kita mau static domain atau ephemeral domain. Kalau ephemeral ini berarti nanti dia akan nentuin nih domain yang kita dia akan nentuin domain yang buat kita port forwarding contoh. Nah, kalian lihat kan di sini nama domainnya tuh ini nih. Nih nama domainnya nih. Si ngrok 4. Nah, di sini kalau misalnya kalian nggak mau kayak gitu ya, karena di sini setiap kali kalian gini lagi, sekali lagi, itu akan berubah-berubah terus. Tuh 4914, terus 7C85 tuh kan. Nah, kalian cukup ke static domain. Nah, di sini kalian gitu. Kalian copy paste, ingat ya domainnya apa. Nah, di sini langsung aja deh. Nah, di sini ada portnya nih. Portnya apa yang mau kalian port forwarding. Di sini kita mau port 3000 karena aplikasi kita tadi kan baik lagi aplikasi kita itu di 3000 kan. Nah, jadi kita akan 3000. Oke, berarti segala sesuatu yang masuk ke request ini dia akan diterusin ke localhost ini gitu. Ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita pakai si ini nih, kita nggak usah masukin si localhost lagi ya. Kita cukup masukin aja https. Oke, ini ya. Ya udah. Tuh, dia akan masuk. Dia akan baca dari database kita yang di lokal. Walaupun kalau kita update juga, ini kan kita kan berarti melakukan post ke endpointnya si ngrok tadi. Si ini kan. Kita akan melakukan post ke sini kalau kita pencet add item ini ya. Nah, karena kita melakukan post ke sini, dia otomatis juga ngenerusin ke localhost kita. Jadi apapun yang dilakukan ke sini ya dia otomatis ngerubah si localhost kita juga gitu. Yang dimana kalau walaupun kalian servernya mati suatu saat kayak gini ya, kalian ulang lagi, dia akan tetap domainnya sama ya. Dan kalau kalian refresh juga, kemudian kalian enter lagi ya sama gitu. Jadi ngrok ini alternatif lain untuk kalian mau mempublikasikan localhost kalian secara sementara ya. Karena bisa dikatakan ini apa ya namanya ya, solusi untuk banyak sih sebenarnya. Satu lebih ke arah tahap development. Ya kalau misalnya kalian mau pakai ke production boleh, cuman dipikir-pikir lagi karena ada limitasinya ya ngrok ya. Pastiin kalian punya request tuh nggak sampai 20.000 request per bulan. Ya itu aja sih, dan dia ini 3 endpoint ya, jadi lumayan banyak sebenarnya. Satu endpoint aja sebenarnya udah banyak tuh. Oke, kurang lebih itu ya, cukup singkat. Cuman saya harap ini berguna bagi kalian yang mau mencari alternatif selain ngedeploy ke server-server yang ya lumayan cukup menguras tenaga kalau misalnya kalian baru belajar untuk mendeploy. Oke, terima kasih.